ini ada enam lurah yang kemudian DPC. Ada Mengkuwarjo, Catur Tunggal, kemudian Trianggo, Candi Binangun, Sendanadi, dan Tegaltirto. Nah, rencananya untuk tahun 2026 ini akan dilakukan untuk pemilihan antar waktu. Antar waktu itu di 5 kelurahan, yaitu Mengkuwarjo, Catur Tunggal, Trianggo, Candi Binangun, dan Sendanadi. Yang Tegaltirto karena juga masih belum selesai proses hukumnya, nanti kita masih belum tahu. Kalau sekiranya nanti inkrah tahun 2026 tentunya juga akan dilaksanakan di tahun 2026, tapi kalau tidak ya mestinya nanti menyesuaikan dengan waktu yang akan selesainya dari proses persidangan tersebut. Nah, tentunya untuk efektivitas penyelenggaraan kelurahan harus segera untuk ditetapkan atau dipilih lurah definitif. Saat ini kan semuanya pejabat ya. Tentunya ada beberapa keterbatasan ketika seseorang menjabat di kelurahan. Yang bersangkutan kan masih diberi tanggung jawab di jabatan asalnya, sehingga efektivitas dalam masyarakat bekerjanya tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Pasti ada keterbatasan, sehingga kemudian kita dorong adanya pemilihan antar waktu. Nah, untuk pemilihan antar waktu ini sebetulnya kita sudah lama mengajukan pertanyaan pada Kemendagri, kan pada waktu itu kan masih belum diperbolehkan. Baru pada akhir 2025 ada surat jawaban bahwa pemilihan antar waktu diperbolehkan, sehingga kemudian segera kami tidak lanjuti dengan merubah peraturan bupati tentang tata cara pemilihan lurah antar waktu. Nah, saat ini alhamdulillah sudah sampai hampir final, tinggal fasilitasi gubernur yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan. Jadi kami berharap Raperbu PAW lurah ini bisa ditetapkan pada bulan ini kalau memungkinkan ya, kalau luput-luputnya ya berlawan, sehingga kemudian proses untuk pemilihan antar waktu lurah ini bisa dilakukan dengan segera. Karena di dalam proses pemilihan lurah antar waktu ini juga butuh timeline yang cukup lama, dari pendaftaran sampai kemudian dilantiknya lurah terpilih ini kira-kira memerlukan waktu 2 bulan, sehingga butuh persiapan. Dan selama ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, apakah kemudian akan dilakukan serentak? Kebijakan saat ini kami juga ada mandat bupati, nanti akan dilaksanakan tergantung dengan kesiapan masing-masing kelurahan. Karena kesiapan dari kelurahan dari 5 yang akan melaksanakan PA ini beda-beda. Faktor yang mempengaruhinya di atasnya jumlah penduduk. Karena dasar dari nanti penentuan untuk PAW ini kan tidak dilakukan pemilihan seperti halnya pilur yang kemudian dipilih oleh seluruh masyarakat yang tidak pilih, tapi ada perwakilan yang nanti akan memberikan hak pilihnya. Sementara jumlah perwakilan ini ditentukan berdasarkan yang memiliki hak pilih pada kelurahan tersebut. Dan ini variannya di Sleman cukup cukup variatif, karena ada kelurahan yang jumlah pemilihnya itu di bawah 10.000, tetapi ada kelurahan yang jumlah pemilihnya di atas 30.000. Nah, ini yang tentunya juga persiapan dari masing-masing kelurahan juga akan berbeda. Nah, ini tentunya pemilih-pemilihnya akan ditentukan kemudian oleh musyawarah yang akan dilakukan oleh panitia kelurahan, karena substansinya penyelenggaraan PAW ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing kelurahan. Nanti BPK yang membentuk panitia yang nanti juga akan melaksanakan musyawarah ini sampai kemudian menetapkan dari terpilihnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kesiapan dari masing-masing kelurahan ini yang akan menentukan kapan bisa dilaksanakan untuk pemilihan antar waktu. Karena di dalam raperda yang rencananya kita selesaikan pada kesempatan ini adalah itu kan ketika nanti basis pemilih dasarnya kan basis pemilih dari masing-masing kelurahan. Keterwakilan itu yang terdiri Bapak Ibu sekalian. Ketika pemilihnya di bawah 10.000 di dalam satu kelurahan, nanti yang akan menjadi perwakilan dan memberi hak pilih pada masing-masing kelurahan itu rentang pesertanya 200 sampai 300.
Kemudian ketika pemilihnya 10.000 sampai 20.000, nanti peserta pemilihannya sekitar 300 sampai 400 peserta. Kemudian dengan jumlah pemilih 20.000 sampai 30.000 itu pesertanya 400 sampai 500. Kemudian di atas 30.000 itu nanti 500 sampai 600. Nah, di Sleman kebetulan ada yang di bawah 10.000 seperti Candi Binangun itu pemilihnya 5.000 sekian. Jadi nanti yang akan melakukan PAW yang menjadi peserta PAW dari memilih pilih itu sekitar 200 sampai 300. Nanti ditentukan oleh panitia dengan musyawarah kelurahan dan aturannya tentunya sudah ada di dalam rapor kita. Nah, ini berbeda dengan Catur Tunggal dan Mengkuwaco, pemilihnya di atas 30.000 sehingga nanti pemilihnya ya antara 500 sampai 600. Nah, tentunya ini yang menjadikan persiapan dari masing-masing kelurahan ini jadi berbeda. Kemudian siapa yang akan menjadi peserta pemilihan untuk musyawarah tadi? Tentunya ada unsur masyarakat dan lembaga kelurahan. Kalau lembaga kelurahan itu nanti seluruh pamong itu memiliki hak untuk menjadi peserta, kecuali yang menjadi panitia, BPK semuanya, semua terdirikan. Kemudian unsur lembaga kemasyarakatan kelurahan, RT RW ini seluruh ketua RT dan RW dalam satu kelurahan memiliki hak pilih. Nah, kebetulan memang agak jumlahnya juga variatif, RT RW di beberapa kelurahan yang ada. Seperti halnya juga Catur Tunggal itu RT RW ini jumlahnya ketuanya itu kan sudah 400 sendiri. Jadi jumlahnya nanti ya kira-kira 600 kan begitu. Berbeda dengan di desa jalan. Kemudian selain RT RW juga LPMK, Karang Taruna, PKK, Posyandu sebagai lembaga masyarakat kelurahan itu memiliki hak untuk memilih, tetapi nanti hanya perwakilan masing-masing ketua dan sekretaris yang akan ditentukan oleh masing-masing organisasi tadi, termasuk diantaranya Sakitman juga iya, Bumka juga iya. Termasuk nanti selain kelembagaan ini ada unsur masyarakat dari tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat itu sendiri, kemudian dari kelompok tani, disabilitas, unsur anak, perlindungan anak dan sebagainya. Ini tentunya nanti juga akan ditetapkan melalui mekanisme musyawarah yang akan dilakukan oleh BPK dan panitia pemilihan yang dilakukan di tingkat kelurahan yang akan menentukan siapa yang kemudian bisa menjadi pilihan dan ditetapkan di dalam peraturan yang akan dibuat oleh panitia, sehingga nanti ketika dilakukan pemilihan itu sudah pasti orangnya pilih siapa-siapa. Karena sebetulnya mekanismenya apakah harus pemilihan? Sebenarnya tidak. Yang diharapkan yang musyawarah mufakat. Maksudnya kan untuk PAW ini musyawarah mufakat. Tetapi apakah mungkin tanpa ada satupun orang yang tidak setuju gitu? Ketika 100% setuju tentang pilihannya itu oke, langsung bisa ditetapkan. Tetapi ini saya kira juga hal yang sangat sulit karena lurah meskipun itu PAW ini menjadi isu seksi yang saat ini juga banyak sudah menjadi diskusi di masyarakat. Nah, ini tentunya nanti titik krusialnya adalah di dalam penentuan peserta musyawarah PAW ini yang kita sedang di dalam perbuk yang saat ini sedang di dalam proses penetapan. Nah, Bapak sekalian, 5 ini yang akan kita lakukan di tahun 2026. Yang satu tentunya masih menunggu perkembangan. Kemudian tadi disampaikan oleh Mas Arief bahwa nanti di tahun 2028 dan 2029 juga akan dilaksanakan pemilihan serentak lurah. Ini kan hasil dari pemilihan tahun 2020 dan 2021, di mana kemudian ada keputusan MK yang memperpanjang 2 tahun, sehingga mestinya habisnya kan kalau 2020 ya 2026 kemarin, tapi karena yang 21 2027 ada keputusan MK yang diperpanjang 2 tahun, maka kemudian habisnya pada tahun 2028 dan 2029. Di tahun 2028 akan dilaksanakan pemilihan serentak lurah pada 51 kelurahan. Kemudian di tahun 2029 akan dilaksanakan pada 35. Jadi yang 28 51, yang 29 35 kelurahan. Jadi nanti di dalam 2 tahun ini akan dilakukan yang lurah serentak yang tadinya diharapkan dapat berlangsung. Dan kemudian pertanyaannya apakah kemudian dengan voting atau tidak? Nah, kemarin kami juga sudah matur dan buat diskusi dengan Pak Bupati dengan berbagai pertimbangan. Saat ini kalau beliau mengatakan bahwa Bali yang biasa baik, karena
beberapa pertimbangan. Yang pertama dari aspek penganggaran, hitung-hitungan kami untuk melakukan pilur di 2 kali pelaksanaan di 2018-2019 ini paling tidak membutuhkan anggaran 100 M. Karena kalau untuk pengadaan alat itu kan juga luar biasa banyaknya. Seperti yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 itu kan juga pengadaan alat yang ribuan itu, dan sekarang artinya sudah tidak relevan lagi itu digunakan, sudah di laptop dan baik dibagi-bagi OPD, sehingga kalau harus pengadaan itu kan akan membutuhkan anggaran yang luar biasa. Belum lagi nanti untuk merekrut tenaga kerjanya. Seperti kemarin kan ada tim-tim yang kemudian direkrut di lapangan ini, tidak mungkin melibatkan semuanya ASN, sehingga merekrut dari luar ini tentunya juga butuh anggaran yang banyak. Di tengah situasi efisiensi seperti ini, ya tentunya pilihan yang paling masuk akal ya balik seperti dulu dengan pilihan coblosan, dan ini akan lebih efisien dari sisi anggaran, jauh lebih efisien. Dan saya kira juga kalau dari sisi efektivitas ya sama saja ketika prosesnya proses demokrasinya berjalan dengan baik, hasilnya pun juga saya kira juga akan dengan baik. Juga yang akan menjadi output ini yang akan dilakukan, sehingga kemungkinan besar kalau tidak ada perubahan kebijakan dari Bapak Bupati untuk pemilihan lurah 2829 kembali pada pemilihan secara manual pada waktu yang lalu. Saya kira itu, mungkin nanti kalau ada hal yang lebih detail akan bersilakan. Demikian berarti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.